Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di saat kita bisa berjumpa kembali di acara Lentera Malam, pujian, doa, dan renungan Jemaat Rantepao. Dalam menjalani hidup ini dengan berbagai pergumulan termasuk menghadapi pandemi COVID-19, terkadang kita merasa Allah tidak ada, Allah jauh dari kita. Tetapi sebenarnya Allah selalu hadir di tengah kehidupan kita. Tema kita pada ibadah malam hari ini adalah Allah Maha Hadir, yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Iye Panggalo. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia, oh curahkan kurnia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam Lentera Malam. Kita sungguh bersyukur karena setiap malam ada firman Tuhan melalui acara Lentera Malam datang menyapa kita semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari dalam Alkitab, tapi kita percaya bahwa hanya jika Roh Tuhan membuat hati kita terfokus pada firman-Nya, maka hati ini milik kita untuk Tuhan. Dan karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang terus-menerus mengasihi kami dan menuntun kami, menyehatkan kami. Dari malam ke malam, dari hari ke hari, Engkau menuntun kami. Tiba pada malam hari ini, kami semua yang bersekutu dalam acara Lentera Malam ini berdoa supaya Engkau ya Roh Kudus membuat kami, hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami diikatkan, supaya firman Tuhan yang akan kami baca ini membuat kami semakin sadar bahwa kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir, sehingga hidup kami terasa aman dan terlindung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu saya membawakan renungan malam dalam Lentera Malam di sini dengan topik Allah Maha Tahu. Itu saya ambil dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
sifat Allah atau karakter Allah yang Maha Tahu diperjelas lagi dalam ayat-ayat berikutnya dari Mazmur 139. Saya akan membaca ayat 7 sampai ayat 12. Kemahatauan Allah dialami oleh pemazmur dalam kemahahadiran Allah. Allah Maha Hadir. Dari ayat 7 sampai 12 saya bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Nah, saudara-saudara, Allah Maha Hadir. Kalau saudara membayangkan Allah Maha Hadir, bagaimana perasaan saudara? Pada malam hari ini berdasarkan firman Tuhan kita ingin menghayati benar apa arti Allah Maha Hadir. Kita selalu berpegang pada firman Allah untuk mengenali karakter Allah. Nah, Allah Maha Hadir bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, pemazmur menyadari betul tentang Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Tahu. Bukan cuma Maha Kuasa dan Maha Tahu, Allah juga itu Maha Hadir. Waktu saya merenungkan ayat 1 sampai ayat 6, saya bicara tentang Allah Maha Tahu. Itu berarti bisa dari tempat yang jauh, dari surga, dari tempatnya Allah mengetahui kita, melihat kita, menuntun kita. Allah Maha Tahu bisa berdampak sangat bagus bagi keimanan kita, karena kita sadar tidak ada yang bisa kita sembunyikan kepada Allah yang Maha Tahu itu dan juga Maha Kuasa. Dan pada malam hari ini ketika kita bicara tentang Allah Maha Hadir, maka itu berarti bukan di tempat jauh Allah mengetahui kita. Sekarang Allah Maha Hadir artinya ada di sini, ada di sini. Ada di tempat saya sedang bicara, ada di tempat saudara-saudara sekalian, tempat ibu, tempat bapak, ada di tempat di mana saudara mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Allah Maha Hadir artinya semua tempat Dia hadiri, semua waktu Dia hadiri, secara menyeluruh dan juga secara serempak. Nah, saudara bisa membayangkannya dalam iman, kalau Allah itu Maha Hadir, itu berarti memang itu luar biasa Allah itu, karena Dia ada di saya, ada di saudara, ada di tempat saudara, ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Allah Maha Hadir secara serempak, secara menyeluruh. Nah, topik tentang Allah Maha Hadir ini dihayati oleh sang pemazmur 139. Nah, dia menyadari, pemazmur itu sungguh menyadari bahwa Allah yang Maha Hadir ini adalah Allah yang selalu mengawasi dia, selalu mengamati dia, selalu mendampingi dia, selalu ada di sisi dia. Sampai-sampai dia menggambarkannya seperti ini. Tidak ada tempat pelarian untuk dia.
atau untuk kita semuanya. Tidak ada tempat pelarian kita untuk menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Tidak ada. Lalu pemazmur mulai menggambarkan bagi orang dulu kala, bahkan juga sampai hari ini, dia menggambarkan bahwa oleh karena Allah ini ada di mana-mana, dia gambarkan bahwa di langit itu tempat yang tertinggi. Dalam kepercayaan orang kuno, langit itu adalah tempat yang sungguh tidak terjangkau. Dan kita juga sampai sekarang pun, kalaupun sekarang kita sudah bisa naik pesawat dan pesawat kita bisa terbang di atas 30.000 kaki atau kadang-kadang 40.000 kaki, maka ketika kita di tempat itu, langit pun masih sangat jauh. Tapi pemazmur mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Itu tempat yang tertinggi, engkau di sana. Allah ada di sana, hadir di sana. Itu satu hal, di tempat tertinggi, di langit Allah ada. Kemudian yang kedua, dia masih ambil dari dunia kuno, tapi juga masih berlaku sampai kita sekarang ini. Kalau di langit ada, maka di tempat terdalam pun Allah ada. Dalam bahasa Ibrani, tanah paling dalam itu disebut sebagai Sheol. Sheol. Ada juga yang mengatakan itu dunia orang mati. Sheol ini adalah tempat yang paling gelap, paling dalam. Jadi kalau kita berpikir itu tempat bersembunyi yang aman. Nah, saya ingat atau kita ingat bersama-sama bagaimana orang tua kita atau masyarakat kita kalau suatu saat merasa sangat malu, entah malu atau dipermalukan, biasanya mengatakan, kena rasa kamu teh kuli ina padang kuni dika malai membuni. Ya, seandainya tanah ini terbelah, saya akan sembunyi ke bawah. Jadi dalam pikiran manusia bersembunyi ke dalam tanah itu dianggap sebagai aman. Tidak dilihat lagi oleh orang. Tapi saudara-saudara, pemazmur di sini mengatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana pun, di situ pun engkau. Allah ada di tempat yang terdalam. Jadi jelas sekali di sini dalam pengajaran pemazmur, di tempat tertinggi Allah ada. Di tempat terdalam yang dianggap manusia paling aman, paling tersembunyi, juga Allah ada. Nah, itu dua gambaran dari pemazmur yang menjelaskan bagaimana dia menghayati Allah yang luar biasa itu. Allah maha hadir di tempat tertinggi dan juga di tempat terdalam, tergelap. Yang kedua, dia juga menggambarkan Allah secara teritorial, dalam arti dataran. Dia katakan, jika aku terbang dengan sayap fajar, ya kalau kita bayangkannya timur, dari timur sampai ke barat, pakai sayap kita terbang. Dan itu jauh sekali. Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di situ engkau ada. Berarti gambaran yang paling jauh secara datar, Allah ada. Tapi pemazmur di sini menjelaskan Allah ada bagaimana? Dia katakan, di sana tanganmu menuntun aku. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bahwa kemahadiran Allah itu bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menghukum kita, memarahi kita, tetapi menuntun kita. Di tempat tertinggi, di tempat terdalam, di tempat yang terjauh, Allah itu menuntun kita. Bahkan di sini juga dikatakan di dalam ayat 10, tangan kananmu memegang aku. Berarti saudara-saudara, kemahadiran Allah yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ini akan menolong kita menyadari bahwa tidak ada tempat di mana kita ada, di mana Allah tidak ada. Dan di sini dikatakan kalau Allah hadir di suatu tempat,
maka dia menuntun kita, tangan kanannya memegang kita. Itu adalah ungkapan Alkitab yang sangat mengamankan kita, menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, berikutnya dalam Mazmur ini kita juga bisa melihat, jadi bukan hanya langit, tempat tertinggi dan tempat-tempat terjauh atau pelosok di mana Allah ada. Dia juga menggambarkan tidak ada yang mampu menutupi kita. Kalau kegelapan itu bagi kita, itu tempat yang aman untuk misalnya bersembunyi. Dan tempat terang itu menjadi tempat di mana kita tidak mungkin bersembunyi. Tapi di sini pemazmur menggambarkan kemahahadiran Allah itu sangat jelas. Jika aku berkata biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, nah itu andaiannya oleh pemazmur. Seandainya biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, jadi mau supaya terang itu menjadi gelap, menjadi malam, apa yang dikatakan oleh pemazmur, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Luar biasa, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, di sini saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang bisa menyelubungi Allah dalam kehidupan kita. Entah itu kegelapan, entah itu terang, sama bagi Allah. Dia bisa ubah bagaimanapun. Jadi saudara-saudara, saya ingat dalam diskusi para teolog Islam atau juga dalam di diskusi para filsuf tentang Allah ini, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Tapi untuk menggambarkan Allah yang maha hadir, ini memang akan menolong kita untuk menyadari bahwa Allah itu tidak bisa kita bandingkan seperti manusia yang sangat terbatas dan kita bisa bersembunyi. Allah tidak mungkin di hadapan Allah kita bersembunyi. Tidak ada selubung yang menutupi kuasa Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kemahahadiran Allah ini akan membuat keimanan kita, kepercayaan kita menjadi kepercayaan yang lebih serius. Dalam renungan yang lalu ketika saya bicara tentang Allah Maha Tahu, saya juga sudah mengatakan karena Allah Maha Tahu, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita orang percaya merasa aman dan terlindung. Nah, apalagi sekarang dilengkapi dengan Allah Maha Hadir. Apalagi yang bisa kita takuti? Allah Maha Hadir maksudnya supaya kita orang-orang percaya itu tidak pernah merasa sendiri, tidak usah merasa khawatir bahwa tidak ada orang yang mengasihi kita, menyayangi kita dan lain-lain. Kadang-kadang kita bisa merasa seperti itu. Tapi benar-benar Allah yang Maha Hadir ini membuat kita sadar bahwa hidup orang percaya itu selalu aman. Maka selalulah katakan seperti ini, selalu bayangkan seperti ini. Ketika Anda seorang diri, sebagai orang percaya, jangan pernah rasa bahwa Anda seorang diri. Ada Allah orang kedua. Kalau Anda sedang berdua, jangan juga pernah merasa bahwa hanya Anda berdua yang ada. Ada pasti orang ketiga. Dalam bahasa lain selalu ada yang disebut the invisible, sesuatu yang tidak kelihatan, dan yang tidak kelihatan itu adalah Allah. Allah Maha Hadir. Saya teringat juga ungkapan orang tua untuk membuat kita kalau berbicara itu sopan, kalau berbicara itu cukup bertanggung jawab. Jadi dikatakan pelak-pelak ke telinga tok rinding. Artinya dalam paham orang Toraja, orang tua kita saja sudah sadar bahwa tidak ada kata-kata yang tidak akan terdengar dan tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi kita sebagai orang percaya setelah mengetahui Allah Maha Hadir, maka memang sebaiknya kita biasakan dengan kata-kata yang sopan. Selalu bayangkan setiap kali kita bicara, setiap kali kita mau bertindak, perasaan kita sadari benar Allah ada
bersama saya. Dengan begitu kita menjadi orang percaya yang memenuhi tuntutan firman Tuhan. Takut akan Allah. Saya beriman sebagai orang yang takut akan Allah. Saudara beriman sebagai orang yang takut akan Allah. Karena Allah bukan hanya maha tahu dari tempat jauh, tetapi Allah maha hadir. Dia ada di sini. Dia ada bersama kita, bersama saudara, bersama saya, bersama keluarga kita yang jauh. Aman di dalam kemaha hadiran Allah. Pegang kuat, jangan ragu, Allah maha hadir. Saudara-saudara sekalian, dalam doa malam ini kita akan sungguh bersyukur kepada Allah dan memohon supaya hidup kita betul-betul menjadi aman dan terlindung. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah untuk kami. Kami sungguh bersyukur karena sudah merenungkan firman-Mu malam ini. Allah Maha Hadir, ada senantiasa bersama kami di setiap waktu, di setiap tempat. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang membuat hidup kami aman dan terlindung. Untuk malam ini kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami kepadamu. Kau lindungi diri kami, rumah kami, tempat kami dengan kehadiran-Mu sendiri. Dan Engkau tuntun kami semua dalam beristirahat. Dan Kau bangunkan kami esok pagi
Kami doakan semua mereka yang sementara mengalami gangguan kesehatan. Engkau pun juga membuat mereka tenang tentram. Engkau mampukan mereka menjalani masa-masa sakit, karena dari dalam diri mereka Engkau menopang dengan kuasa Roh Kudus. Dengarkanlah doa kami malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan memberi kesegaran dan pertumbuhan iman dalam hidup kita. Tetap berharap pada Tuhan. Jaga kesehatan, tetap sukacita. Sampai jumpa pada Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.